Horas, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih. Kabar baik bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian buat kita tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, perjalanan hidup atau perjalanan waktu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah kenyataan dan masa yang akan datang adalah harapan. Masa lalu sudah berlalu dan tidak mungkin kembali. Masa lalu juga berarti pengalaman. Sebelum menjadi rasul, Paulus adalah seorang Farisi yang sangat fanatik. Karena fanatiknya, ia sangat benci kepada orang-orang Kristen. Karena bencinya kepada orang Kristen, ia sampai minta surat rekomendasi dari imam di Yerusalem untuk membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Tetapi di perjalanan mendekati Damsyik, Tuhan menangkap Paulus. Dan sejak saat itu hidupnya berbalik 180 derajat. Dari seorang yang sangat membenci orang Kristen dan berniat membunuh orang-orang Kristen, ia menjadi pengikut Kristus dan menjadi rasul. Kebencian dan niatnya membunuh orang-orang Kristen adalah masa lalu. Masa lalu itu tidak mungkin dihapus atau disangkal. Ia sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup Paulus. Itulah yang Paulus katakan pada ayat renungan harian pagi hari ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bukan Paulus yang menangkap Yesus, tetapi Yesuslah yang menangkap Paulus. Dan peristiwa penangkapan Paulus itu menjadi titik balik antara masa lalu dan masa sekarang. Penangkapan Paulus oleh Yesus sekaligus menjadi pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus menjadi pemisah antara dua masa yang sangat bertentangan. Masa lalu, masa yang dipenuhi kebencian dan anti-Kristen. Masa kini, masa menjadi pengikut Kristus, masa melayani Tuhan sebagai rasul terbesar di dalam perjanjian baru. Bagi Paulus, masa lalu tidak berguna dan tidak ada artinya. Mungkin cukuplah masa lalu hanya sebagai pengalaman dan bagian dari sejarah hidup Paulus. Karena tidak ada gunanya, maka bagi Paulus masa lalu harus ditinggalkan dan dilupakan. Fokus Paulus adalah masa kini dan masa yang akan datang. Masa kini Paulus dalam konteks surat ini adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia, agar semakin banyak orang percaya dan diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Masa depan Paulus adalah memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh darah Kristus. Kita adalah orang-orang baru di dalam Kristus. Sebagaimana Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari tinggalkan dan lupakan manusia lama, sifat lama, dan kebiasaan-kebiasaan lama, serta dosa-dosa kita. Kita adalah ciptaan baru, hiduplah di dalam Kristus, hidup baru dalam sejahtera. Amin.
Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Lekatkan firman-Mu di hati kami, ya Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus penebus, kami adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ajar dan ingatkan kami untuk senantiasa hidup baru di dalam kasih Kristus. Ajar dan ingatkan kami untuk senantiasa mau meninggalkan hal-hal yang lama, hidup lama kami, dan kebiasaan-kebiasaan lama kami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.